Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya bisa bersama dengan anak-anak dalam acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS SMP Negeri 3 Pekalongan tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya anak-anak, saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Wiwi Suryaningsih. Di SMP Negeri 3 ini saya mengampu mapel ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan juga bertugas sebagai tim kurikulum di SMP Negeri 3. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah bisa diterima di SMP Negeri 3 Pekalongan ini. Semoga di sekolahan ini adalah tempat yang terbaik bagi kalian untuk menempuh jalur pendidikan di tingkat SMP ini. Baiklah anak-anak, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pendidikan karakter. Apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Anak-anak bisa baca ini. Karakter adalah cara berpikir dan perilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, adapun pendidikan karakter itu sendiri adalah pendidikan budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan ketindakan. Ya, itu pendidikan karakter. Baiklah anak-anak, selanjutnya bagaimana dimensi pengolahan pendidikan karakter itu? Pengembangan nilai-nilai karakter ini adalah satu struktur kegiatan, berbagai program dan kegiatan yang mampu mensinergikan 4 dimensi pengolahan karakter seperti yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Ya. Olah hati, individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa. Olah pikir, individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Olah rasa, individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan. Serta olahraga, yaitu individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Dari 4 dimensi pengolahan karakter ini, maka akan muncul nilai-nilai karakter yang berupa religius, toleransi, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, dari berbagai nilai karakter ini dikristalisasikan dalam bentuk 5 nilai karakter. Nah, ini nanti yang akan sering kita bahas anak-anak, yaitu religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu. Religiositas ini sikap dan perilaku yang taat dan patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya. Bersikap toleransi, mencintai alam, dan selalu menjalin kerukunan hidup antar sesama. Nah, dalam konsep ini adalah segitiga individu dalam menjalin hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam. Relasi dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan, ini kita menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, menjalankan segala perintah dan disiplin dalam beribadah. Adapun relasi dengan sesama manusia, ini dalam wujud toleransi dan peduli sosial. Kita menghargai sesama makhluk yang memiliki agama yang berbeda, yang memiliki situasi yang berbeda, bisa bertoleransi. Kemudian hidup harmoni dengan alam, bersih, peduli lingkungan, memanfaatkan lingkungan dan dengan bijak.
termasuk menjaga kebersihan. Anak-anak bisa membuang sampah pada tempatnya, itu peduli lingkungan, itu juga punya nilai religius ya. Berikutnya yang kedua adalah nasionalisme. Mengapresiasi, menjaga, mengembangkan kekayaan budaya bangsa sendiri, bijaksana, keutamaan tradisi, nilai-nilai, pola pikir, mentalitas, karya budaya, dan mampu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Subnilai karakter nasionalisme, ini ada cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan, rela berkorban, dan taat hukum. Kristalisasi nilai karakter yang ketiga adalah kemandirian. Sikap percaya pada kemampuan, kekuatan, bakat dalam diri sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Nah, subnilai karakter kemandirian ini meliputi kerja keras, kreatif dan inovatif, disiplin, tahan banting, dan pembelajar sepanjang hayat, ya, kemandirian. Yang berikutnya adalah gotong royong. Kemampuan bekerja sama untuk memperjuangkan kebaikan bersama bagi masyarakat luas, terutama yang membutuhkan, marginal, dan terabaikan di dalam masyarakat. Subnilai karakter gotong royong meliputi kerjasama, solidaritas, kekeluargaan, aktif dalam komunitas, berorientasi pada kemaslahatan bersama. Yang terakhir adalah kristalisasi nilai karakter integritas. Integritas menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang mempresentasikan perilaku bermoral yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Jadi satu pribadi yang utuh, gitu ya, integritas. Subnilai karakter integritas ini meliputi kejujuran, keteladanan, tanggung jawab, anti korupsi, komitmen moral, cinta pada kebenaran. Nah, dari kristalisasi nilai-nilai karakter itu, pendidikan karakter dikembangkan di sekolah. Gerakan penguatan pendidikan karakter berfokus pada struktur kurikulum. Antara lain, kegiatan membutuhkan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran intrakurikuler, intrakurikuler seperti ada di mapel-mapel, kemudian kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Pendidikan karakter dalam struktur kurikulum ini ada di dalam setiap pelajaran. Dalam kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2, ini semua pelajaran nanti juga akan memuat karakter ya. Yang pertama ini KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Dan KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, bisa berupa toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Lalu bagaimana penerapannya pendidikan karakter itu di sekolah? Dalam kaitan dengan mata pelajaran, nah ini juga ada penilaiannya anak-anak ya. Nah, di antaranya ini contoh-contoh berdoa, mengucapkan salam, beribadah. Ini nanti kalian juga akan dinilai dalam hal ini ketika berada di sekolah. Kemudian yang kedua, pembiasaan kegiatan tadarus setiap pagi sebelum mulai pembelajaran. Ini biasa kita lakukan. Tadarus bagi yang umat Islam, adapun yang selain agama Islam juga menyesuaikan kegiatan keagamaannya sesuai dengan agamanya ya. Kemudian biasanya kita juga menghormat bendera dan menyanyikan lagu wajib, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita juga membiasakan senyum, salam, sapa, dan membuang sampah pada tempatnya, mengembangkan seni dan budaya dalam semua kegiatan, terutama seperti dalam kegiatan ekstrakurikuler. Baik anak-anak, itu tadi pendidikan karakter di sekolah. Ya. Sekarang bagaimana
penerapan pendidikan karakter di era pandemi COVID-19 ini. Ini adalah satu tantangan bagi anak-anak, ya. Kalian tercipta sebagai anak yang hebat, yang telah terpilih. Tuhan telah memilih kalian untuk bisa menjadi pribadi yang lebih kuat karena mengalami masa pendidikan di era pandemi COVID-19 ini. Kalian tidak berada di sekolah, waktunya lebih banyak di rumah, tapi bukan berarti tidak bisa mengasah karakter. Bukan berarti tidak bisa membentuk karakter yang baik. Justru sangat memungkinkan kalian menjadi pribadi yang lebih baik, yang berkarakter dengan berada di lingkungan keluarga kalian. Bagaimana ini anak-anak karakter di pendidikan karakter di era pandemi COVID-19 ini jika kalian lebih banyak waktunya di rumah daripada di sekolah? Tentu saja itu bukan satu halangan, ya. Yang pertama, anak-anak tetaplah semangat untuk selalu belajar. Anak-anak yang belajar di rumah di era pandemi COVID-19 ini semangatnya pasti lebih tinggi dibandingkan dengan di kegiatan yang seperti biasanya, ya. Karena itu anak-anak, selagi kalian di rumah bisa belajar sendiri, tetaplah semangat untuk belajar dimanapun tempatnya, tidak harus selalu di sekolah, ya. Di rumah pun kalian bisa tetap semangat untuk belajar tentang apa saja, tentang kehidupan ini. Seperti dalam situasi seperti ini, anak-anak coba cari tahu tentang apa itu virus corona dan bagaimana penyebarannya. Kemudian kenapa virus corona begitu mudahnya menyebar ke berbagai negara. Kemudian bagaimana kita mencegah sehingga bisa terhindar dari virus corona. Anak-anak belajarlah tentang itu. Kemudian bagaimana protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah supaya kita bisa tetap selalu sehat, tetap kuat, anak-anak bisa tetap belajar dengan baik dimanapun, ya. Nah, anak-anak di era pandemi ini kalian tidak di sekolah, memang tidak melaksanakan upacara bendera misalnya, tapi bukan berarti kalian tidak memberikan sesuatu pada bangsa dan negara ini. Kalian tetap bisa berbuat sesuatu untuk negara dan bangsamu. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Bagaimana sikap kalian? Apakah menyalahkan tindakan pemerintah yang membatasi gerak warganya, merasa aman walaupun melanggar anjuran pemerintah misalnya? Atau justru kalian akan menjadi pelopor kesehatan, menjalankan protokol kesehatan dengan mencegah penyebaran COVID-19 demi kesehatan masyarakat di negara kita. Nah, karena kita hidup di masa pandemi seperti ini, anak-anak. Kalau dulu pahlawan-pahlawan kita berjuang merebut kemerdekaan, mengusir penjajah, kalian yang di masa seperti ini pun bisa memberikan bakti yang lebih untuk negaramu. Jadilah pelopor kesehatan. Mulailah dari diri sendiri, bisa menjadi contoh untuk lingkungan, keluarga, dan untuk bangsa dan negaramu pada umumnya. Kemudian anak-anak, di era pandemi ini kalian juga tetap bisa berbagi dengan sesama, walaupun tidak harus selalu bertemu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, anak-anak bisa memberikan bantuan pada yang membutuhkan. Berupa apa saja? Mungkin berupa materi ataupun berupa tindakan yang bisa meningkatkan kesehatan, gitu ya. Atau paling tidak ya wujud doa bisa kalian berikan. Misal contoh lagi hal kecil, belajar membuat masker yang jelas dibutuhkan oleh orang banyak. Mungkin juga belajar membuat hand sanitizer yang bisa kalian pakai sendiri atau kalian bagikan dengan lingkungan. Mungkin kalian bisa berbagi tentang manfaat berjemur untuk kesehatan kita. Mungkin berbagi cara mencuci tangan,
Ya, kalau yang tadinya tidak terbiasa, sekarang sudah terbiasa cuci tangan dengan cara yang benar, ya. Atau juga anak-anak mungkin bisa ini memilih kegiatan olahraga yang sesuai, ya. Dilihat waktu, tempat, dan protokol kesehatan tetap diperhatikan. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan memilih makanan yang baik, yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga kita menjadi pribadi yang kuat, tubuh sehat, dan terhindar dari segala macam penyakit. Nah, begitu anak-anak. Adapun aktivitas religius yang mungkin bisa kalian lakukan di rumah, ini lebih banyak lagi, ya. Karena waktu di rumah, kira-kira apa yang anak-anak lakukan? Banyak berdoa semoga masa pandemi ini segera berakhir, atau justru lupa berdoa karena terlalu banyak bermain? Silakan kalian renungkan sendiri. Kalian bisa menjadi satu pribadi yang baik. Akan bersikap yang bagaimana? Atau mungkin karena banyak waktu di rumah, kalian bisa memanfaatkan waktu itu untuk lebih banyak belajar agama. Kalau pada saat sekolah, masuk sekolah dengan waktu yang banyak di sekolah itu mungkin terbatas, ya, belajar agama. Tapi di rumah kalian bisa mempelajari lebih banyak tanpa dibatasi waktunya. Memilih untuk belajar agama atau memperbanyak bermain hingga lupa berdoa. Nah, anak-anak bisa tentukan sendiri sikap yang baik, ya. Atau karena banyak di rumah ini, kira-kira mana sikap yang kalian tentukan? Meminta ibu menyediakan makanan sebanyak-banyaknya selama kalian di rumah, atau membantu ibu sambil belajar memasak, membuat makanan kesukaan kalian sendiri? Yang mana ini kira-kira? Nah, anak-anak bisa menjawab sendiri sesuai keadaan. Atau misal di masa pandemi seperti ini, anak-anak mengajak pergi tamasya bersama orang tua, atau lebih baik di rumah membantu kerepotan orang tua. Anak-anak yang paham protokol kesehatan, saat ini orang tua sibuk, ya kan? Setiap kali kita pergi, pulang, ganti baju, cucian semakin banyak. Anak-anak lihat, kalian bisa melihat di rumah betapa orang tua itu sangat repot. Kalian berkesempatan untuk bisa membantu di rumah. Masa pandemi adalah masa anak-anak melihat kesibukan orang tua di rumah dan memberikan banyak baktinya dengan membantu kerepotan-kerepotan orang tua di rumah, ya. Kemudian terakhir anak-anak, ini misalnya, sudahkah kalian lakukan hari ini bangun pagi kemudian mandi, berpakaian bersih dan rapi tanpa disuruh oleh orang tua? Kemudian apakah kalian sudah sarapan, mencuci piring dan gelasmu sendiri, menyiapkan bekal untuk belajarmu, ataukah harus ibu yang menyiapkan banyak makanan di dekatmu, ya, kemudian menyiapkan jajan, duduk dengan sikap baik, dan mengikuti kegiatan dengan penuh semangat? Sudahkah kalian melakukan seperti itu anak-anak? Kalau sudah, oke, kalian adalah satu pribadi yang mandiri. Bersyukur sekali. Kemandirian adalah gerbang kesuksesan anak-anak. Berupaya untuk menjadi mandiri adalah proses menuju kesuksesan, ya. Percaya pada diri sendiri, jangan bergantung pada orang lain. Penyemangat terbesar dalam hidupmu adalah dirimu. Jadi anak-anak, bersikaplah mandiri, ya. Sebagai satu gambaran, mandiri adalah kemauan untuk tidak bergantung dengan orang lain. Ini seperti jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur akan berakhir. Seperti ini, menjadi telur mata sapi, siap disantap, sudah. Ataukah ya, yang kedua, jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru telah lahir. Nah anak-anak, jadilah anak yang mandiri, tanpa tergantung dari luar, dari dalam. Milikilah kekuatan. Ibarat kamu berada dalam sebuah telur, menetaslah dan selamat menjalani satu kehidupan baru. Baiklah anak-anak, kiranya ini yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kekeliruan saya dalam bertutur kata atau ada semua yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.